Oke guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau bahas project yang namanya OpenOcean. Sebelum kita bahas, gue mau nanya nih ke teman-teman. Lo kalau beli crypto itu caranya gimana sih? Apakah via DEX atau via checks? Kalau misalnya teman-teman beli via checks atau CeFi, caranya mungkin gampang banget kan? Kita tinggal deposit fiat, terus fiat itu kita tukerin ke crypto. Misalnya kita tukerin ke Shiba Inu. Cuman terlepas dari kemudahan yang dia berikan, checks memiliki dua masalah utama. Yang pertama, kripto yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bandingin nih, jumlah koin yang tersedia di Coinbase sama yang tersedia di Uniswap itu jauh banget. Seingat gua Coinbase itu cuma ada sekitar 100 100 koin. Kalau di Uniswap bisa ada ribuan koin kan. Yang kedua adalah harga setiap token itu berbeda-beda. Misalnya nih, kita cek harga Shiba Inu yang lagi to the moon. Shiba Inu di Binance harganya itu sekitar 0,0006123. Lebih mahal daripada harga yang ada di Huobi Global sekitar 0,0006120 kan. Kadang-kadang ngeselin juga ya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya akses ke sebuah exchange itu cuma satu. Jadi teman-teman nggak bisa memilih exchange yang harganya terbaik. Lalu bagaimana dengan decentralized exchange? Sebenarnya decentralized exchange atau DEX kayak Uniswap yang ada di Ethereum atau PancakeSwap yang ada di Binance Smart Chain itu bisa menyelesaikan masalah pertama, yaitu kripto yang tersedia terbatas. Cuman DEX memiliki masalah tersendiri, yaitu likuiditasnya itu tersebar-sebar. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mau beli koin, misalnya koin Shiba Inu kan koinnya ada di Ethereum, jadi kita cuma bisa beli di DEX yang ada Ethereum. Lalu juga DEX tersebut juga ada banyak kan, misalnya ada Uniswap, ada SushiSwap, ada ada Matcha dan lain kan. Jadi likuiditasnya itu tersebar, jadi kita nggak bisa mendapatkan harga yang terbaik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan DEX aggregator. Kayak contohnya OpenOcean. OpenOcean sendiri adalah full aggregator kripto pertama yang menggabungkan CeFi dan DeFi dalam satu tempat. Jadi ketika kita swapping nih, sumbernya bukan dari satu tempat aja. Jadi sumbernya nggak hanya dari OpenOcean, cuma dari berbagai tempat. Jadi misalnya kita swap Shiba Inu nih, Shiba Inu yang ada di Ethereum. Nanti kita bisa ambil likuiditas dari Pancake, kita bisa ambil likuiditas dari Uniswap, dari SushiSwap, dan dari Matcha. Sehingga kita bisa mendapatkan harga yang terbaik dalam satu tempat. Dan oh iya, OpenOcean juga bisa melakukan swap secara cross-chain. Jadi kita tidak hanya membandingkan dalam satu jaringan saja, jadi kita bisa membandingkan DEX yang ada di jaringan lain, sehingga harga yang kita dapatkan selalu harga terbaik. Kemudian siapa sih investor dari OpenOcean? OpenOcean memiliki beberapa investor ternama seperti Binance, Huobi Global, dan Multicoin Capital. Untuk listnya teman-teman bisa ngeliat langsung di websitenya, ada di openocean.finance. Terus gimana sih cara OpenOcean menyelesaikan masalah yang udah kita sebutkan sebelumnya? Kita mulai dari masalah pertama, masalah kripto yang terbatas. Jadi OpenOcean itu seperti yang gue jelaskan sebelumnya, menggabungkan CeFi dan DeFi dalam satu tempat. Jadi sehingga kita tidak perlu pindah-pindah DEX, atau juga kita bisa mendapatkan harga terbaik dalam satu tempat. Untuk sekarang, OpenOcean sudah terintegrasi dalam 7 network, ada Ontology, Tron, OKX, Heko, Phantom, Solana, Polygon, dan Avalanche. Untuk CeFi sendiri, OpenOcean sudah terintegrasi dengan Binance, dan ke depannya mereka akan menggabungkan di jaringan yang lain seperti Polkadot, Kusama, dan CeFi yang lainnya seperti Coinbase, Kraken, dan lain-lain. Kemudian masalah kedua, perbedaan harga kripto di setiap exchange. OpenOcean OpenOcean memiliki sebuah algoritma yang namanya Gstruct Routing Algorithm, yang artinya gampangnya gini. Ketika kita mau swapping, nanti OpenOcean akan mencari cara bagaimana kita mendapatkan harga terbaik dengan cara mengambil likuiditas di berbagai exchange. Terus mereka akan membandingkan setiap likuiditas ini mana nih yang bisa ngasih harga terbaik. Dan ketika ada yang bisa ngasih terbaik, likuiditas itulah yang dipakai. Dan lebih lanjut ternyata OpenOcean sudah melakukan upgrade versi 2 yang namanya Atlantic Ocean.
Di Atlas Ocean ini kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di sini kita mau nukerin token 1 inch ke BUSD di dua DEX yang berbeda. Yang pertama OpenOcean dan di 1 inch exchange. Kalau di OpenOcean kita nukerin 1000 1 inch kita dapat 6556. Sedangkan kalau di 1 inch.exchange kita cuma dapat 6518. Perbedaannya lumayan banget kan teman-teman. Jadi sekitar ada $40 itu udah lumayan banget. Terakhir, masalah ketiga, likuiditas tersebar di berbagai exchange. Karena kita menggabungkan berbagai macam DeFi yang ada di berbagai jaringan, terus kita menggabungkan CeFi, secara otomatis masalah ini sebenarnya udah tersolve karena bakal banyak likuiditas yang bisa kita pakai. Sekarang gimana sih cara melakukan swapping di OpenOcean? Jadi gini caranya. Pertama kita buka websitenya di openocean.finance, kita klik start trading. Di start trading OpenOcean sebenarnya ada dua fitur. Yang pertama fitur klasik dan kedua fitur advance. Perbedaannya adalah kalau fitur klasik tampilannya kayak AMM yang sudah kita tahu kayak Uniswap dan SushiSwap yang sifatnya itu bersifat instan. Jadi kita tinggal masukin aja token yang kita pengen swap, terus kita klik confirm. Kalau di Go Advance, ini cocok banget untuk trader-trader yang udah profesional karena ada fitur order book. Jadi kita bisa menggunakan market order atau limit order. Sekarang gue pengen nunjukin cara swapping di OpenOcean. Pertama-tama kita konekin wallet yang kita punya. Di sini gue mau milih Binance Smart Chain terus MetaMask. Kalau teman-teman pengen yang lain kayak Solana, teman-teman bisa pilih klik Solana terus Phantom yang terus wallet yang teman-teman pakai. Kalau Polygon juga bisa, kita klik Polygon terus pilih teman. Kalau Polygon juga bisa terus pilih wallet yang teman-teman pakai. Untuk saat ini gue pakai Binance Smart Chain terus gue pilih MetaMask. Oke, gue udah connect wallet gue, terus gue pengen coba nih. Berapa ya? Misalnya gue coba 2 BUSD ke BNB. Terus kita coba bandingin dengan yang ada di 1 inch. 2 BUSD di OpenOcean kita bisa dapetin 0,04035. Kalau kita dicoba di 1 inch, ini BNB, terus kita ganti BUSD. Terus kita tukar. Nah, kalau di 1 inch 2 BUSD kita dapat 0,00403. Jauh banget kan? Kalau kita dapat 0,04035. Lumayan banget nih perbedaannya. Jadi, seperti yang gue jelaskan sebelumnya dengan algoritma yang OpenOcean punya, mereka bisa ngasih harga terbaik. Ntar kalau udah misal kita tinggal klik unlock aja, unlock. Kita klik confirm. Oke, approval sukses. Sekarang tinggal kita klik swipe. Kita pilih 2. Udah kita klik swipe now, confirm swipe. Kita klik ACC. Oke, udah gitu gampang banget kan teman-teman. Nanti tokennya bakal nambah sendiri gua. Kita cek. Nah, kita tinggal nunggu jaringannya selesai, habis itu tokennya nambah sendiri. Selain kita bisa melakukan swapping, karena OpenOcean merupakan full aggregator, jadi kita bisa melakukan banyak hal. Salah satu contohnya adalah mendapatkan passive income. Di OpenOcean kita ada fitur earn, terus ada fitur farm and fold. Kita cek ya. Farm di sini berarti itu liquidity mining. Jadi kita memberikan likuiditas untuk mendapatkan fee setiap transaksi yang terjadi di OpenOcean. Farm sendiri baru tersedia di Binance Smart Chain dan Avalanche. Untuk melakukannya gampang banget, kita misalnya tinggal pilih aja nih. Kita mau ngasih likuiditas ke pool yang mana, ada OOI BNB dan OOI BUSD.
Sebagai contoh kita klik OI BUSD. Sebagai contoh kita klik OI BUSD, terus kita klik detail. Habis itu kita tinggal add token. Habis add token, nah teman-teman tinggal klik deposit nih. Teman-teman mau nambahin berapa pasang OI dan BUSD. Habis itu klik confirm. Untuk vault di sini artinya staking. Jadi kita bisa men-staking OI yang kita punya untuk mendapatkan reward OI lagi. Semakin banyak OI yang kita punya, maka semakin tinggi rewardnya. Staking di OI baru hadir di Ethereum dan di Avalanche. Caranya sama aja sih. Jadi kita bisa klik detail, terus kita change wallet dulu. Kita change wallet. Habis itu kita klik deposit aja. Deposit kita pilih nih mau berapa OI yang pengen kita taruh. Nah, setelah beberapa bulan, misalnya kita sudah melakukan farm 3 bulan dan staking 3 bulan, kita mau dapetin hasilnya nih. Teman-teman bisa klik harvest untuk mendapatkan rewardnya dan withdraw untuk mendapatkan token yang udah ditaruh di OpenOcean. Nah, kemudian di masa depan, OpenOcean juga berencana untuk mendapatkan fitur yang lainnya. Kalau kita lihat di roadmap-nya OpenOcean, tahun ini mereka sedang berfokus untuk menambahkan fitur yang namanya derivatif. Pro derivatif tuh kayak margin trading dan future trading. Jadi kayak yang ada di Binance gitu atau yang ada di DYDX. Nah, nanti kalau fitur ini udah ada, jadi kita nggak perlu lagi nih pindah-pindah DEX yang lain. Kita langsung aja ngelakuin semua hal yang kita pengen ada di sini. Dari melakukan margin trading, swapping, hingga mendapatkan passive income dengan cara melakukan staking dan yield farming. Lanjut, kita akan membahas token OOI. Token OOI itu merupakan token utility dan token governance dengan total supply-nya ada 100 billion. Untuk utility sendiri, kita bisa pakai OOE untuk sebagai gas fee. Jadi kita nggak perlu pakai Ethereum, Sol, atau BSC atau BNB sebagai gas fee. Selain itu kita bisa mendapatkan VIP membership dan exclusive services. Kita juga bisa pakai nanti di tahun 2002 bakal ada SaaS platform. Jadi ini semacam kayak platform trading gitu tapi khusus institusional dan untuk holder OI bisa dipakai oleh mereka. Terus juga ada fee premium. Kemudian kita bisa pakai OI sebagai alat untuk collateral margin. Terus juga kita bisa pakai OI sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Selain utility, OI juga punya fitur voting atau governance. Kita bisa melakukan vote terhadap proposal pembaharuan OpenOcean. Jadi kita bisa voting setuju atau tidak setuju dan kita juga bisa membuat proposal. Dan kita juga bisa membuat proposal terhadap perubahan OpenOcean. Jadi misalnya lu punya ide nih, OpenOcean mungkin bagus nih kalau diintegrasi dengan ini. Nah, lu bisa tulis proposalnya di Discord. Untuk distribusinya sendiri, untuk distribusinya sendiri, 5,6% selama 2 tahun akan diberikan kepada strategic investor, 7,5% selama 2,5 sampai 3 tahun akan digunakan untuk strategic round kedua, 29% selama 3 tahun akan diberikan kepada OpenOcean Lab untuk pengembangan protokol dan untuk bounty program, 33% selama 5 tahun akan digunakan untuk liquidity mining, 33% selama 5 tahun akan digunakan untuk keperluan liquidity mining, 7% selama 3 tahun akan digunakan untuk keperluan marketing, campaign, membangun komunitas, dan insentif komunitas. 15,9% selama 3 tahun akan diberikan kepada tim, advisor, dan karyawan-karyawan OpenOcean. Terakhir, sekitar 2% akan diadopkan kepada pengguna awal-awal. Untuk rilis schedule-nya sendiri, sekarang token Ocean yang ada di sirkulasi sekitar 78 juta dan akan penuh sebanyak 1 billion atau 1 miliar token pada bulan ke-60 atau sekitar 4 tahunan lagi, 4 sampai 5 tahun lagi. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik nih mau riset lebih lanjut mengenai OpenOcean, semua
Semua link yang gue bahas akan gue taruh di box deskripsi di bawah. Dan jangan lupa di like kalau lu suka video ini. Share ke teman-teman lu biar mereka juga tahu. Dan seperti biasa, kalau lu lebih suka membaca, gue udah buat versi tulisannya di Medium. Tinggal ketik aja nmlutfi.medium.com. Dan kalau teman-teman lebih suka membaca rangkumannya akan gue upload di Instagram gue di lutfi.sol. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.